Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Hadis berikutnya, hadis yang panjang. Perlu nggak ini dibaca hadisnya atau cukup kisahnya saja? Hadis yang kisahkan tentang Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Ukhdud. Kita baca agak cepat saja. Wa an Suhaib. Suhaib bin siapa ini? Suhaib bin kemarin Pak ya. Siapa? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya. Ar-Rumi karena beliau pernah tinggal di Rom ya. Bahkan disebut sebagai Ar-Rum ya, orang Eropa gitu ya. Dari Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahir falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu inni qad kabartu fab'az ilayya gulaman u'allimhu as-sihra. Dulu di zaman sebelum kalian ada seorang raja yang dia punya tukang sihir. Tukang sihirnya berkata kepada raja, saya ini sudah tua, maka utuslah kepadaku, kirimkanlah kepadaku seorang anak muda yang nanti saya ajarkan kepadanya sihir. Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Akhirnya raja mengutus kepada tukang sihir ini seorang anak muda. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Waktu anak muda ini datang ke tukang sihir, di jalan dia bertemu seorang rahib. Rahib pendeta Pak ya, seorang ulama. Dahulu berarti dia seorang alim ya, bukan pendeta di hari ini ya. Kalau dahulu kan memang nyebutnya adalah rahib, pendeta. Kalau sekarang jangan nyebut rahib kepada seorang alim kan, ya alim lah atau kiai atau ustadz kan gitu. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Pemuda ini duduk sebentar di rumah rahib. Dia mendengarkan kalamnya, fa'ajabah, dia heran, terkagum-kagum dengan kalamnya si rahib. Wa kana idza atas sahir marra birrahib. Dan begitu dia lakukan, setiap mau datang ke sahir, dia lewat rumahnya rahib dan duduk dulu mendengarkan kalamnya si rahib. Fa idza atas sahir darabahu. Suatu saat waktu sampai di rumah si tukang sihir, pemuda ini dipukul oleh tukang sihir. Maksudnya apa? Dia terlambat, dipukul. Fasyaka dzalika ila rahib. Pemuda tadi mengadukan kepada rahib, ya rahib, saya dipukul oleh tukang sihir. Maka rahib memberikan solusi, idza khasyita sahir faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Hai pemuda, kalau kamu takut kepada tukang sihir, katakanlah keluargaku menahanku di rumah makanya saya terlambat. Tapi kalau kamu takut kepada keluargamu, katakanlah tukang sihir ngajarkannya ilmunya lama, makanya saya terlambat. Padahal si pemuda tadi Pak mampir dulu kemana? Ke rahib. Fabainamahu ala dzalik id ata ala dabbah azimah qad habasatin nas. Maka ketika
suatu ketika waktu si pemuda ini mau pergi, di tengah jalan dia mendapati dabah azimah, hewan besar yang menghalangi manusia. Manusia tidak bisa jalan karena ada hewan besar. Maka si pemuda ini mengatakan, al-yaum, hari ini, a'lamu as-sahiru afdal amir rahibul afdal. Mana yang lebih mulia, tukang sihirkah atau rahib? Fa akhadha hajaran, dia ambil batu, faqala Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdhiyan nas. Ya Allah, kalau perkaranya si rahib itu lebih engkau ridhoi dan engkau cintai dari perkaranya si sahir, maka bunuhlah hewan ini dengan pukulanku ini sehingga manusia bisa jalan. Faramaha faqatalaha wa madhan nas. Dia lemparkan batu itu, akhirnya dabah mati dan orang-orang bisa lewat. Fa'atar rahib fa akhbaro. Akhirnya dia datang kepada rahib dan mengabarkan kejadian tersebut. Faqala lahu rahib, maka rahib pun mengatakan, ai bunai antal yaum afdalu minni. Wahai anakku, sungguh hari ini kamu lebih baik daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara. Sungguh telah sampai urusanmu, maksudnya apa? Kamu sudah mencapai sesuatu yang saya tidak bisa duga, maksudnya gitu loh Pak ya. Kok tiba-tiba kamu sudah sehebat ini? Wa innaka satubtala, maka sungguhnya kamu nanti akan diuji. Ya. Fa inibtulita fala tadulla alayya. Kalau nanti kamu diuji, difitnah, ada musibah datang kepadamu, jangan kamu katakan tentang keberadaanku. Wa kanal gulam yubriul akmah wal abros. Akhirnya pemuda tadi bahkan bisa menyembuhkan kebutaan, bisa menyembuhkan penyakit abros. Abros itu apa? Belang-belang Pak ya? Lepra. Kusta ya? Ya, kusta. Wa yudawin nas min sairil adwa. Bahkan dia bisa menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit, seperti Nabi Isa, ya, seperti Nabi Isa. Fasami ajali sunil Malik kana qad amiya. Kabar ini didengar oleh jalisnya Malik, teman duduknya raja, ya, yang memang dia itu buta. Fa'atahu bihadaya katsirah. Kemudian dia, teman duduknya raja, ya, membawakan hadaya katsirah, hadiah yang sangat banyak menuju si pemuda. Dia mengatakan, maha hunalak ajmau in anta syafaitani. Semua ini laka untukmu, ya, kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaanku. Faqala innila ashfi ahada. Pemuda tadi mengatakan, wahai fulan, saya tidak pernah bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allahu ta'ala. Sungguhnya yang bisa menyembuhkan itu Allah. Fa'in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau kamu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah, Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana billah fasyafahullahu ta'ala. Dia beriman dan Allah pun yang menyembuhkan si fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu dia datang kepada sang raja sebagaimana yang selalu dia lakukan, duduk di samping raja begitu. Faqala lahul malik, maka raja berkata kepadanya, man radda alaika basarak. Siapa yang mengembalikan pandanganmu? Qala rabbi. Ya, teman duduk raja ini mengatakan, Allah, Rabbku. Qala walaka rabbi walaka rabbun ghairi. Oh, kamu punya Rabb selain diriku? Jadi selama ini raja menganggap bahwa dirinya adalah Rabb, Tuhan, ya. Maka dia bertanya, kamu punya Tuhan selain diriku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadha falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Akhirnya raja pun menyiksa temannya tadi. Temannya juga disiksa. Temannya disiksa sampai dia menunjukkan tempat si pemuda tadi. Faji'a bil gulam faqala lahul malik. Pemuda tadi didatangkan, ya.
Maka kemudian raja berkata kepada pemuda tadi, "Ai bunai, faqad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wal abros." Sungguh sihirmu ini bisa menyembuhkan kebutaan dan penyakit lepra. Wataf'al, dan kamu bisa melakukan ini dan itu dengan sihirmu. Jadi raja mengira bahwa yang selama ini dilakukan oleh pemuda itu berkat sihir, gitu loh Pak ya. Dia mengira ini adalah sihir. Faqala, maka pemuda tadi mengatakan, "Inni la ushfi ahadan, innama yushfillahu ta'ala." Sungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seseorang, tapi yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala ar-rahib faji'a bir-rahib faqila. Maka akhirnya pemuda tadi disiksa, disuruh ngaku siapa yang mengajarimu. Akhirnya ya disiksa kan Pak. Dia menunjukkan, ini loh guruku, ini pendeta yang mengajariku. Padahal pendeta tadi sudah wanti-wanti, jangan kamu katakan di mana keberadaanku. Akhirnya rahib pun didatangkan kepada sang raja. Irji an dinik. Raja berkata, kembalilah kamu dari agamamu. Ya, fa'aba. Maka kemudian si rahib menolak. Fada'a bil minsyar. Fawudhi'al minsyar fi mafriki ra'sih. Kemudian raja berkata kepada prajuritnya, bawakan kepadaku gergaji. Akhirnya gergaji ditaruh mafrik. Mafrik itu unyeng-unyengan Pak. Apa bahasa Indonesianya ya? Ubun-ubun, maaf kok unyeng-unyengannya. Ya, mafrikun yang unyengan. Dulu saya kalau belajar bahasa Arab kan begitu. Ya, roksun, sira gitu ya. Mafrikun yang unyengan. Maka minsyar tadi, gergaji tadi ditaruh di atas kepalanya, kepala si rahib. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah. Lalu dibelah kepalanya dan belahan tadi jatuh. Waqa'a syiqqah. Tsumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu. Kemudian teman duduk sang raja didatangkan. Ya, yang tadi sudah diazab, ya, disiksa. Raja berkata kepada dia, irji an dinik, kembalilah kamu ke agamamu. Sambil dilihatkan tadi kepalanya si rahib. Fa'aba, dia pun menolak. Fawadha'al minsyar fi mafriki ra'sih fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah. Sama yang dilakukan kepada si rahib. Gergaji ditaruh di atas kepala, dibelah, bahkan belahannya itu jatuh ke tanah. Tsumma ji'a bil gulam. Kemudian berikutnya didatangkan si pemuda tadi. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, irji an dinik fa'aba. Kembalilah kamu dari agamamu. Kemudian si pemuda tadi pun menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih faqala. Akhirnya prajuritnya dipanggil. Pemuda ini disuruh dibawa kemana? Ya, kemana Pak? Idhabu bihi ila jabalin, ila jabali kada wa kada fas'adu bihi al-jabal. Bawa anak muda ini ke gunung, ya. Sesampainya di gunung, fa idza balagtum dzirwatahu, sampainya kamu di dzirwahnya, di puncaknya, fa in raja'an dini wa illa fatrahu. Kalau dia kembali kepada agama yang semula, ajak lagi pulang. Kalau ila fatrahu, lempar dia dari atas gunung. Fadhahabu bihi fasa'idu bihi al-jabal. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sampainya di atas, pemuda tadi mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jaga diriku dari mereka, bima syi'ta, dengan kehendakmu. Farajafa bihimul jabal wasaqatu. Akhirnya gunung tadi Pak bergetar Pak. Nah ini karomahnya, gunung bergetar dan mereka akhirnya pun jatuh. Kemudian pemuda tadi kembali ke raja. Raja bertanya, di mana teman-temanmu? Langsung Pak ya, kisahnya aja ya. Di mana teman-temanmu? Maka pemuda tadi mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala kafanihimullahu taala. Allah menjagaku dari kezaliman mereka, dari mereka. Akhirnya raja pun memanggil prajuritnya lagi, bawa anak muda ini
ya kan, tali lagi bawa ke kurkur. Kurkur itu maksudnya adalah fahamiluhu fil kurkur, bawa dia di atas kurkur. Kurkur itu seperti perahu lah Pak ya, getek perahu lah gitu. Wa tawassatu bihi al-bahra, dan bawa ke tengah laut. Nanti kalau dia kembali ke agamanya, bawa lagi. Tapi kalau tidak kembali kepada agama yang semula, ceburkan dia di tengah lautan. Sampainya di tengah laut, pemuda ini berdoa seperti doa yang pertama, Allahumma gfinihim bima syi'ta, ya Allah, jaga diriku dari mereka dengan kehendakmu. Maka tiba-tiba fankafa'at bihimus safina, perahunya gelimpang ya. Akhirnya mereka semuanya tercebur. Yang pemuda tadi selamat, pemuda tadi kembali. Lalu kaget juga rajanya, loh kok kamu bisa kembali? Mana orang-orang yang membawa kamu? Ya Allah telah menyelamatkan diriku dari mereka. Maka kemudian sang pemuda mengatakan, ya innaka lasta biqatili, kamu tidak mungkin sanggup membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bih, sampai kamu melakukan apa yang saya anjurkan. Apa itu? Ya, sang raja terbawa Pak, karena dia ghadab. Orang yang kalau marah itu dia akan emosi dan terbawa suasana tanpa dia pikir, tanpa dia bisa berpikir lebih jauh. Nah, dia pokoknya apa gitu kan, yang penting bisa membunuh anak muda ini. Akhirnya dia terbawa anjuran si pemuda. Pemuda mengatakan, tajma'an nas fi sa'idin wahid, bawa diriku di tanah lapang. Sa'id, ya, Sa'id itu tanah yang lapang. Kumpulkanlah manusia di sana. Saliblah diriku di sebuah batang. Kemudian ambillah anak panah dari Kinahnah. Kinahnah itu tempat anak panah. Kemudian taruhlah panah itu di busurnya. Lalu tarik busurnya dan ucapkan Bismillahirabbil gulam tsummarmini. Ucapkanlah dengan menyebut Rabb, dengan menyebut Allah, Tuhannya si pemuda, lemparkan anak panah itu. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani, kalau kamu melakukan apa yang saya suruh, kamu bisa membunuhku. Fa jama'an nas, bener ya kan, emosi tadi Pak ya, dia akhirnya mengikuti petunjuk si pemuda. Dia lakukan sebagaimana yang disarankan oleh sang pemuda. Dia ambil panah, kemudian waktu dia mau memanah, dia mengucapkan Rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda. Akhirnya panah tadi pun akhirnya fawadha'a yadahu fi sudrihi, fawaqa'a as-sahmu fi sudrihi, anak panah mengenai sudun. Sudun itu artinya fi dhammus sad, huwa ma bainal ain ila sakhmatil udhun. Letaknya adalah di antara mata dan kuping. Ini namanya sudgun. Apa berarti Pak? Apa namanya? Oh iya, pelipis. Astagfirullah. Pelipis. Pilingan kalau kita nyebutnya. Sudgun, pilingan. Jadi bukan sini, tapi yang kena di sini. Biasanya cerita apa? Orang berkisah kan kenanya di sini kan? Bukan, tapi yang kena adalah sudgun. Akhirnya pemuda pun memegangi, fawadha'a yaduhu fi sudrihi, dia menaruh tangannya, fawadha'a yadahu fi sudrihi, sambil megang ini, famata, kemudian dia meninggal. Faqalan nas amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, kami beriman dengan Rabbnya sang pemuda. Semua orang mengatakan itu Pak, saya beriman, kami beriman kepada Rabbnya pemuda. Fa'utiyal malik faqilalahu, maka orang dekatnya raja datang kepada raja dan berkata, ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruk, tidakkah kau lihat apa yang kau khawatirkan, sungguh khawatirmu ini kejadian. Sang raja khawatir kalau manusia itu beriman. Ternyata hampir seluruh manusia semuanya beriman. Di sini kalau di hadis ini semuanya beriman kepada Allah kecuali prajurit-prajuritnya raja. Kemudian fa'amara bil ukhdud bi afwahis sikak fa khuddat wa udrima
fa khuddat wa udrima fiha an-niran. Akhirnya sang raja pun memerintahkan untuk membuat ukhdud. Ukhdud itu berarti apa? Parit. Bi afwahis sikak. Sikak kalau di sini itu turuk. Ya, bi abwabi turuk. Jalan di tengah-tengah jalan. Ya, jadi raja meminta buatkan parit di tengah-tengah jalan. Ya. Kemudian di parit tersebut nyalakan api. Kata sang raja, man lam yarji an dinih himu fiha au qila iqtahim. Yang tidak kembali dari agamanya, enggak mau murtad lagi, maka lemparkanlah ke parit tersebut. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Akhirnya dalam riwayat yang lain bukan dilempar, bahkan mereka suruh mereka turun sendiri ke parit. Ya, fa fa'alu hatta ja'at imra'atun. Maka kemudian mereka semuanya melakukan hal itu sampai tiba saatnya seorang wanita. Wa ma'aha sabiyyun laha, sambil gendong sobi, anak bayi. Fataqa asad an taq'a fiha. Wanita ini, sang ibu ini ragu, nyebur enggak ya? Nyebur enggak ya? Dia lihat bayinya, dia berhenti. Faqala lahul gulam, maka bayinya berkata kepada sang ibu tadi, ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibu, sabar, enggak apa-apa, lanjutkan. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah, hadis yang panjang Pak ya, hadis yang panjang. Faedahnya pun banyak. Ada puluhan di sini, ada belasan. Ya. Kita baca Pak ya, nggak apa-apa ya. Ngaji, baca kitab enak aja kan. Faedah yang pertama, ahlul fasad yabhatsuna amman yarisu fasadahum. Para pelaku kerusakan Pak, ya. Dia akan mencari seseorang yang bisa yaris fasadahu, bisa mewarisi kerusakannya, sifat kerusakannya. Ya, orang-orang yang melakukan kerusakan, dia akan selalu mencari seseorang yang bisa melanjutkan profesi dia. Ya. La ilaha illallah. Begitulah memang sejarahnya dan begitulah memang sunnatullahnya begitu. Orang-orang ahli fasid begitu. Bahkan wa yakidduna fi ijadih wa ibqa'ih. Bahkan mereka akan berusaha keras untuk menghadirkan orang yang berbuat fasid. Bahkan dia ibqah, apa namanya? Mempertahankan supaya yang berbuat kerusakan ini selalu ada. Nah, itu orang begitu. Ya. Faedah yang berikutnya, ya tadi seperti tukang sihir, ya kan Pak, tukang sihir. Saya ini sudah tua, jadi kirim kepadaku orang yang bisa melanjutkan sihirku ini, gitu lah. Nah, kemudian yang kedua, isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkumuna bi syar'illah bis saharati wal arrafin. Ya. Para raja dan para hakim Pak, yang selalu apa namanya? Jadi maaf gini ya, isti'anatul muluk. Raja itu selalu minta bantuan. Para ahli-ahli hakim, para hakim-hakim itu selalu minta bantuan. Bis saharati, dengan para ahli sihir yang mereka itu memang tidak berhukum dengan syariat Allah. Orang kalau sudah tidak berhukum dengan syariat Allah, dia akan berhukumnya dengan para tukang sihir atau arifin. Ya, arrafin itu orang-orang yang dianggap tahu, paranormal lah gitu ya. Apa biasa nyebutnya? Pak? Orang pintar ya kan, arraf. Jadi orang yang tahu, orang pintar ya gitu. Datang ke orang pintar gitu. Tapi bukan ulama gitu ya. Dukun ya, disebutnya orang pintar. Itu bahasa halus saja Pak ya. Tapi sehalus apapun kalau itu fasid ya begitu ya. Wa hadza amrun la yazal qaiman.
Beliau pensara mengatakan begitu, ila yaumin nasi hada, dan perkara begini itu selalu ada, Pak, sampai hari ini. Nah, begitu. Orang kalau sudah tidak berhukum dengan syariat Allah, dia akan berhukum dengan para orang pintar tadi. Sebalik atau kalimat yang lebih tepat lagi, orang itu dikatakan dia hidup di jahiliyah kalau dia suka bertanya kepada dukun. Nah, gitulah ya. Ini berarti orang jahil. Faedah berikutnya, istihbabu ta'lim fis sighar fa innahu kan naqsi fil hajari. Dianjurkan mengajar, ya, memberikan pendidikan itu sejak waktu kecil. Karena ya, mengajar di waktu kecil itu, memberikan ilmu kepada anak kecil itu seperti mengukir di atas batu. Li'anna as-saghir yumkinu tawjihuhu wa ta'limuhu bittariqatil muradah. Karena anak kecil itu, Pak, dia akan mudah untuk diarahkan dan diberikan pemahaman sesuai yang diinginkan oleh sang pemberi pemahaman. Tapi kalau orang sudah tua, abot, Pak, wallahi abot, ya kan? Nah, itu bisa baca Rohiqul Maktum, ya kan? Nanti Syekh Sofiur Rahman sampai berpendapat begitulah orang-orang yang mengikuti Nabi kebanyakan anak muda, karena mudah diarahkan. Nek sing wis tuwa angel. Nah, jangan posisikan diri kita menjadi orang-orang yang tua angel tadi, Pak, ya. Nah, ya, Allah benar, karena dia sudah punya pemahaman, dia mengaku bahwa dia sudah punya ilmu, kan gitu ya. Sulit dikandani, ya angel. Jengkel ke ya, ya, betul. Jengkel. Benar, Pak, ya. Nyun sewu nggih. Tapi kalau anak-anak kecil lah, enggak ada yang protes itu, ya. Dia pokoknya ngikuti guru, bahkan kalamnya gurunya itu seperti wahyu finas sama, kan gitu ya. Pokoknya ustadzku mengatakan gini ya, gitu kan. Pokoknya gitu. Loh, saya di depan anak saya gitu, Pak. Tapi saya mau mengatakan, loh, gurumu itu ya yang ngajar kan nggak mungkin kan gitu. Enggak, ya nggak boleh kan gitu, Pak, ya. Itu sombong namanya kan gitu ya. Sombong amat kan gitu ya. Baik. Isbatu karamatil awliya wa humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Hadis tadi menunjukkan bahwa ada karomah, ya, yang memang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya. Tadi, Pak, kan karomah si pemuda. Jadi tidak boleh kita mengingkari karomah, ya. Jadi karomah itu ada. Wa humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi bagi orang-orang yang mereka itu yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau orang sholat aja ndak, Pak, kemudian ditanya Jumatannya kok tiba-tiba di Mekah, jelas itu bukan karomah itu, Pak. Ngawur, ya, ngimpi di siang bolong. Karena karomah itu nggak mungkin dipelajari, Pak. Karomah itu nggak bisa dipelajari, ya. Yang bisa dipelajari adalah bagaimana dia meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Nanti Allah yang berikan karomah. Ya, seperti yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Umar, dia bisa berbicara dengan sungai Nil, kan, Pak? Itu karomahnya Umar. Umar nggak melakukan itu setiap saat, kan gitu. Umar nggak ada riwayatnya belajar begitu, nulis surat ke sungai Nil, kan? Nggak ada. Maka karomah itu tidak dipelajari, tapi dia akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, Allah berikan karomahnya. Itu. Kemudian faedah berikutnya, qulubul ibad biyadillah fayahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hati hamba-hamba Allah itu berada di tangannya Allah. Oh, ini penegasan yang luar biasa, Pak. Hati kita semuanya, Pak, itu di tangan Allah, di sisi Allah, ya. Baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya begitu. Ya. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki dan menyesatkan kepada yang dikehendaki. Contoh hadis tadi, Allah memberikan petunjuk kepada pemuda dan seluruh orang yang menyaksikan pembunuhan terhadap anak muda tadi.
Tapi Allah ternyata masih menetapkan apa? Kekafiran, kesesatan bagi sang raja dan prajurit-prajuritnya. Ya, begitulah Pak. Maka hati-hati mencintai seseorang dan hati-hati membenci seseorang. Karena kita nggak akan tahu, ya kan? Hari ini kita benci, qadarullah dia nanti jadi orang yang ahli takwa, luar biasa. Hari ini mungkin kita sangat terkagum-kagum, suatu saat dia menjadi orang yang sangat zalim, bisa saja, gitu ya. Jadi proporsional saja, tidak boleh menghakimi, menjustifikasi dan sebagainya. Karena hati hamba itu di tangan Allah. Begitu juga kepada anak kita, Pak. Jangan dijas, wah nakal memang banget kamu. Kita minta kepada Allah untuk membolak-balikkan hatinya, ya. Baik, berikutnya adamul iqtirar bil karamah, ya. Tidak boleh terperdaya dengan karomah, Pak, ya. Wa nisbatuha ilallah. Tadi kan raja memuji si pemuda, wah kamu sudah luar biasa hebat, bisa melakukan ini dan itu, menyembuhkan kebutaan, mengobati penyakit lepra. Dia tidak terperdaya itu. Dia mengatakan bahwa yang bisa menyembuhkan ini adalah Allah. Bukan, wah ya memang saya biasalah, enggak gitu. Enggak, Masya Allah ya. Dia mengatakan Allah yang bisa melakukan ini semuanya. Kemudian faedah berikutnya, jawaz ikhtibari maqamatil ibad inda syak fihim wal ittirab fi amrihim. Bolehnya menguji maqamul ibad. Apa? Boleh menguji kedudukan seseorang hamba, Pak. Kalau kita agak ragu dengan makomnya seseorang itu, seperti seorang pemuda tadi. Kalau memang perkaranya si rohib ini lebih engkau cintai ya Allah daripada perkaranya si tukang sihir, matikanlah hewan tadi. Nah dia ini kan ragu kan, sing bener ini sopo ya gitu lah ya, antara pendeta atau tukang sihir. Kalau memang perkaranya si pendeta lebih engkau cintai ya Allah, matikan hewan ini. Nah, itu boleh. Kita boleh menguji seseorang, Pak ya. Menguji seseorang, memang ini orang, kalau dia ragu gitu lah ya. Kalau nggak ragu nggak perlu diuji. Di sini dikatakan begitu. Faedah berikutnya, jawaz tauriyah 'alal khusum lima yatarattab 'alaihi min maslahatil kadhib fil harb 'alal a'da wa fi inqadhi nafsi minal halak. Bolehnya melakukan tauriyah. Tauriyah itu melakukan kebohongan, tapi apa ya? Ya intinya melakukan kebohongan apa ya? Tapi kalau kebohongan bahasa Arabnya itu kadzib, tapi kalau tauriyah itu melakukan sesuatu, orang menyangka sesuatu itu orang menyangka ya apa yang dikatakan itu sesuai dengan pemahamannya, padahal yang mengatakan itu berbeda yang dimaksud. Paham, Pak? Apa namanya tauriyah? Seperti Nabi pernah ditanya, kan? Kamu dari mana, gitu kan? Nabi mengatakan minal ma, gitu kan? Nah, minal ma. Saya dari mata air. Ya. Maksudnya ini yang diajak ngomong itu ngira bahwa Nabi itu dari sebuah mata air, gitu kan? Padahal yang dimaksud Nabi itu saya ini dari air, kan manusia kan dari air, gitu ya? Atau kalau tidak salah begitu. Itu namanya tauriyah, berbohong, tapi memang tujuannya kemaslahatan, itu boleh. Ya, boleh, Pak. Seperti berbohongnya siapa? Tadi loh di hadis ini, tadi siapa yang berbohong? Yang melakukan tauriyah siapa? Si rahib. Iya kan? Iya. Iya, betul. Kenapa? Ya, karena ada minal maslahah, ada maslahah, ada kemaslahatan. Dan itu boleh dilakukan, seperti berbohong di waktu perang, boleh, Pak. Membohongi musuh itu boleh. Ya perang kok jujur ya enggak kan? Ya enggak bisa. Boleh. Ya fil harbil alal a'da, seperti perang melawan musuh. Wa fi inqadhin nafsi minal halak, seperti menyelamatkan diri dari kebinasaan, itu boleh sebenarnya, Pak.
boleh, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ya. Itu kan dia kan berbohong tapi hatinya tidak, boleh. Al mu'min yumtahan fi sidqi imanihi wasabat ala qaulil haq wa in adda ila izhaqi nafsihi. Masya Allah, berat ya. Orang mukmin itu Pak akan diuji di dalam dia selalu membenarkan keimanannya dan di saat dia meneguhkan kebenaran. Jadi kalau ada orang imannya, benar imannya dan teguh dia dalam kebenaran, itu akan diuji pasti. Wow, yang nggak begitu aja diuji Pak ya. Akan diuji Pak. Bahkan wa in adda ila izhaqi nafsihi. Bahkan ujiannya nanti itu terkadang bisa membunuh dirinya. Masya Allah, al-mu'min yumtahan fi sidqi imani. Gitu Pak. Jadi kalau kita semakin banyak balaknya ya alhamdulillah, mungkin itu memang diantara keteguhan kita dan kebenaran iman kita. At-tadhiyah fi sabilid da'wah ila Allah Ta'ala wa idharil haq. Ada pengorbanan Pak. Dalam berdakwah itu memang pasti butuh pengorbanan. Ternyata sudah lebih jam 9. Jam berapa Pak? Cukup, 8:30 ya. Ini yang terakhir sebelum kita lanjutkan. At-tadhiyah fi sabilid da'wah. Perlu pengorbanan masyayikh. Pengorbanan dalam berdakwah. Ya. Karena memang begitulah sunnatullahnya. Allah bisa saja memberikan kemenangan bagi muslimin. Allah bisa saja langsung menurunkan malaikat untuk menghancurkan kafir Quraisy, Yahudi, Romawi, Persia. Nabi ya tenang-tenang saja duduk di Mekah, bisa saja. Tapi ternyata tidak begitu. Nggak ada ceritanya dari mulai Nabi Adam, ya kan? Kemudian Allah tinggal menurunkan malaikatnya, nggak begitu. Ya. Memang perlu pengorbanan. Antum juga begitu semuanya, ya. Kalau kita sudah meniatkan diri di sini, ini memang li'ila'i kalimatillah. Kalau kita ditanya pasti begitu kan? Ini bentuk saya berdakwah, berjihad, ya, menyebarkan agama Allah. Nah itu nggak mungkin kecuali tanpa pengorbanan. Dan antum semuanya masya Allah, saya lihat pengorbanannya luar biasa. Dari mulai acara kemarin ya, acara tumpuk demi tumpuk gitu ya. Masya Allah antum korbankan waktunya, korbankan harta bendanya, ya, korbankan perasaannya dan sebagainya. Subhanallah, itu mudah-mudahan bentuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti Pak ya. Wa idharul haq, dan dalam menunjukkan kebenaran itu perlu pengorbanan. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa faedah yang kita bisa ambil manfaatnya, yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.